Selamat siang Sobat Healthy semua. Siang ini kita kedatangan beberapa narasumber ini. Yang pertama adalah Dr. Mayangsari dari Direktur Takelmas, kemudian Bu Enda dari Dinas Provinsi Yogyakarta, serta Bu Rini dari Labkesda Sleman ya. Baik, dalam beberapa podcast sebelumnya kita sudah membahas beberapa konsep tentang Labkesmas. Saat ini kita kedatangan beberapa narasumber yang kita akan coba membahas tentang Integrated Management System Public Health Laboratory Indonesia. Baik, kita mulai pertama dari Ibu Direktur. Baik, Bu Dr. Mayang, itu konsepnya dari Integrated Management Public Health itu bagaimana? Jadi gini, sebetulnya kan saya berangkat dulu dari permasalahan dulu pada saat COVID ya. Jadi kan pada saat COVID itu Indonesia dan juga global kita dikagetkan dengan ketidaksiapan lab-lab di Indonesia itu dalam menghadapi pandemi. Nah, setelah pandemi sudah turun, sekarang sudah memasuki tahap endemi, juga masih berdatangan penyakit-penyakit baru ya. Dulu flu burung, sekarang ada lagi. Kemudian juga ada kemarin antraks ya, kemudian antraks. Juga ada lagi rabies dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga di satu sisi lab-lab di Indonesia itu saat ini masih berjalan masing-masing gitu Pak Koko ya. Jadi lab puskesmas masih fokusnya hanya pada diagnostik atau klinis. Kemudian lab di kabupaten kota juga mayoritas itu pada kesling ya, lingkungan. Kemudian lab rumah sakit itu pada medisnya, lab provinsi juga ada yang klinis, ada yang lingkungan. Kemudian kita Kemenkes ada yang lingkungan, ada yang vektor, ada yang medis gitu. Jadi intinya masing-masing. Nah, sekarang kita ingin supaya lab itu terintegrasi ya. Jadi saat lab itu per tier, mulai dari tingkat puskesmas, kabupaten, provinsi, kemudian sampai dengan tingkat nasional itu mempunyai fungsi yang komprehensif, terintegrasi, holistik gitu. Jadi dia punya fungsi untuk medisnya atau klinisnya, fungsi untuk vektornya, kemudian juga fungsi untuk lingkungannya gitu Pak Koko. Baik, Bu Endang ini sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta ya Bu ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana konsep yang diceritakan oleh Direktur Takelmas ya. Bagaimana nih menurut Ibu? Tadi katanya bahwa laboratoriumnya sekarang tuh lengkap. Ya, laboratorium lengkap tidak hanya medis tapi juga faktor risiko, vektor, dan malah ada fungsi surveillance-nya di situ. Ya, bagaimana pendapat Ibu sebagai penanggung jawab provinsi nih? Ya. Yang Pak tadi juga dihubungkan dengan antraks yang banyak terjadi di Gunung Kidul. Ya. Bagaimana? Silakan. Ya. Sebelumnya perlu kami informasikan kepada khalayak gitu ya. Artinya kita sekarang ini punya 121 puskesmas yang di dalamnya sudah disiapkan laboratorium juga. Kemudian di masing-masing kabupaten kota itu juga ada laboratorium kesehatan daerahnya. Kemudian provinsi itu kami juga punya balai laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Nah, ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Bu Direktur Takelkesmas tadi bahwa mereka itu punya fungsi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Itu yang tadi mau diintegrasikan. Fungsi kami sebagai pemerintah daerah, perwakilan pemerintah daerah di tanggung jawab kesehatan tentu akan mengkoordinasikan, kemudian melakukan upaya pembinaan dan juga memfasilitasi bagaimana laboratorium ini yang kemudian akan kita kuatkan baik dari sisi SDM-nya, alatnya, kemudian layanannya yang sesuai dengan standar untuk menuju integrasi tadi Pak. Supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih komprehensif, tentu sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing level dari laboratorium itu. Saya lihat, saya dengar itu tadi Ibu banyak banget yang harus diintegrasikan gitu ya. Kira-kira siap nggak tuh kalau kita menuju tadi yang diutarakan oleh Direktur Takelmas menuju bahwa kita harus punya hal tersebut? Dengan penuh semangat siap ya. Meskipun nanti harus siap ya Bu. Harus siap. Ya. Karena emang tujuannya lebih bagus ya Bu ya. Baik, kita beralih ke Bu Rini ya. Bu Rini ini teman-teman healthy semua, ini dari Labkesda Sleman ya Bu ya, betul ya? Bagaimana nih pendapat Bu Rini, karena kan pastinya Labkesda Sleman ini lebih ke arah lagi ke masyarakat dan punya koordinasi di tingkat puskesmas. Terima kasih Bapak. Ingin menyampaikan bahwasanya untuk Labkesda Sleman untuk menuju ke integrasi Labkesmas ini kita sudah menjalankan bahwasanya untuk Labkesda Sleman sendiri pada saat ini sudah mempunyai pelayanan yang komplit. Di antaranya adalah Labkesmas sendiri untuk lingkungan, kemudian untuk
makanan, kemudian untuk kualitas lingkungannya seperti udara dan sebagainya sudah bisa. Kemudian juga lab klinik, kita sudah ada pemeriksaan rutin dan bekerjasama dengan Puskesmas. Jadi udah lengkap sebenarnya Bu ya? Sudah lengkap. Vektornya juga sudah ada Bu? Nah, untuk vektornya kita baru akan menuju ke sana karena kita didukung dari program Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Nah, untuk menuju ke Labkesmas memang kita baru dalam taraf perencanaan. Karena apa? Karena memang ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terbaru dan kita juga siap mendukung. Selama ini kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui nota dinas seperti pemenuhan SDM. Kita juga SDM-nya kurang. Di dalam segi surveillance kita perbuknya juga belum ada yang menunjang untuk surveillance, sehingga kita juga memberikan nota dinas kepada kepala dinas agar kita juga ada surveillance seperti itu. Jadi memang siap, cuman memang masih banyak yang perlu kita benahi Bu ya. Ya. Dari mulai SDM, peralatan, fungsinya, khususnya dengan surveillance. Baik, kita kembali lagi nih kepada narasumber pertama. Kita tahu bahwa dalam undang-undang yang terbaru, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, itu kata-kata Labkesmas itu sudah ada di situ. Iya. Sehingga ini pastinya dasar hukum yang kuat untuk kita semua. Bagaimana rencana ke depannya? Kan pastinya sesudah undang-undang itu harus ada PP gitu Bu. Iya. Gimana rencananya Bu? Ya, jadi memang saat ini kami di Kementerian Kesehatan ya, khususnya di Dirkesmas sedang membuat turunannya ya Pak Koko ya, karena memang apa yang tercantum di dalam undang-undang itu masih hanya rumahnya aja ya gitu. Jadi kita mencoba mendetailkan di dalam PP, karena di dalam undang-undang itu kok ada Labkesmas ya. Nah, kita nanti akan di dalam PP itu menggambarkan mengenai apa sih tujuan dari Labkesmas ini, siapa apa sasarannya, kemudian apa ruang lingkup kegiatannya gitu Pak. Kemudian juga bagaimana tanggung jawab pemerintah pusat dengan daerah. Nah, tentunya di dalam PP itu sendiri juga mungkin belum terlalu detail ya. Jadi baru rumah-rumahnya saja, tapi nanti bagaimana detail dari penjabaran dari PP itu akan kami buat di dalam Juknis. Nah, ini juga yang memang PR besar buat kami ya, karena Juknis ini akan sangat banyak ya. Jadi misalnya mulai dari Juknis untuk penyelenggaraan labnya, bagaimana nanti Juknis untuk pemenuhan SDM-nya, bagaimana nanti Juknis misalnya untuk teknik surveillance berbasis labnya dan seterusnya gitu Pak. Baik, saya pikir cukup kali ya kita sedikit mengupas tentang Integrated Management Public Health yang nantinya akan disponsori, akan dibuat oleh yang ditanggung jawabi oleh Takelmas. Baik Sobat Healthy semua, tadi kita sudah dengar konsep dari Integrated Management Public Health Indonesia yang sebenarnya dasar hukumnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sudah disahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah menjadi Labkesmas dan salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih.